Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati pembimbing saya Pak Dahruji SEMEI. Yang saya hormati penguji saya Pak Zikrullah SEI MSEI. Saya Fatihatul Masruroh akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Dampak Kesejahteraan Masyarakat dengan adanya wisata Bukit Cetih dalam perspektif Hidudin dan Hibdumal. Latar belakang masalah. Objek pariwisata salah satu sektor potensial yang dikembangkan di Indonesia. Sebab keberadaan objek wisata di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam kontribusi terhadap pendapatan negara, khususnya bagi pemerintah daerah yang mengelolanya. Keuntungan lainnya adalah peningkatan masyarakat yang bekerja dan berusaha di lokasi pariwisata yang tentunya dapat meningkatkan perekonomiannya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata menyatakan bahwa kepariwisataan ditunjuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Imam Asyatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari Makosid Syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan antara lain melindungi agama. Untuk perseorangan, ad-din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seseorang muslim dan muslimah. Sedangkan Makosid Syariah al-mal melindungi harta adalah hal yang sangat penting dan berharga. Namun Islam melarang kita untuk mendapatkan harta kita secara ilegal. Bukit Kapur ini merupakan gundukan tambang batu kapur besar luas 500 hektar terletak di 3 desa yaitu Cetih, Rabasan, dan Parseh. Bekas luka di Bukit Kapur yang dibuat oleh mesin pertambangan membuat terlihat fotogenik di Bukit Putih ini. Dulunya tempat ini ditunjukkan untuk penambang atau batu kapur yang ada di wilayah Bangkalan. Namun lama-kelamaan karena daya tariknya yang menawan, tempat ini perlahan-lahan beralih fungsi sebagai objek wisata untuk umum. Dilihat dari potensi wisata yang ada di Bangkalan, terutama Bukit Cetih, dan itu pastinya dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian yang ada di masyarakat. Maka dari itu, di sini penulis ingin meneliti dengan adanya Bukit Cetih ini apakah memiliki dampak kepada masyarakat sekitar, dan juga dilihat dari makosid syariah khususnya Hifdzuddin dan Hifdzumal. Selanjutnya yaitu rumusan masalah penelitian ini, bagaimana dampak kesejahteraan masyarakat dengan adanya wisata Bukit Cetih dalam perspektif Hifdzuddin dan Hifdzumal. Selanjutnya tujuan penelitian di sini yaitu untuk mengetahui apakah dampak kesejahteraan kepada masyarakat dengan adanya wisata Bukit Cetih dalam perspektif Hifdzuddin dan Hifdzumal. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi wawasan baru bagi peneliti mengenai dampak Bukit Cetih terhadap masyarakat setempat. Yang kedua yaitu bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pengetahuan kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan mengenai beberapa dampak yang dirasakan masyarakat setempat. Selanjutnya bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi bagi peneliti lain dan dapat menambah wawasan berpikir yang baru. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, jurnal yang ditulis oleh Fitratun Ramadhani dan Ahmad Ajib Ridwan yang ditulis pada tahun 2018 dengan judul Implikasi Pariwisata Syariah terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat. Selanjutnya yang kedua, jurnal yang ditulis oleh Ika Rinawati dan Fahru Rosi yang ditulis pada tahun 2020 dengan judul Analisis Tingkat Kesejahteraan Pegawai PT Greenfleet Indonesia dengan Perspektif Makosid Syariah. Selanjutnya yaitu kerangka teoritik. Yang pertama, kesejahteraan masyarakat. Secara umum, kesejahteraan adalah kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan di mana terpenuhinya segala bentuk kehidupan, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan. Asyatibi menyebut kesejahteraan dengan istilah maslahah untuk menggambarkan tujuan syariah.
Seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut kebutuhan. Bila dikaitkan dengan konsep maqasid syariah, dapat dalam pandangan Islam motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya untuk memenuhi kebutuhan dalam arti memperoleh kemaslahatan hidup dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi kesejahteraan. Yang pertama, sistem pemeliharaan. Artinya kesejahteraan bertujuan untuk memelihara dan menjaga kelangsungan hidup dan nilai-nilai sosial. Selanjutnya yaitu sistem pengawasan. Artinya kesejahteraan bertujuan untuk mengadakan pengawasan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan norma sosial. Selanjutnya sistem perubahan. Artinya kesejahteraan bertujuan untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat. Selanjutnya indikator kesejahteraan. Yang pertama basis dari kesejahteraan. Ketika nilai ajaran Islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Selanjutnya, kesejahteraan tidak akan dicapai ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan. Selanjutnya, kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan dan ketertiban sosial. Selanjutnya yaitu wisata. Wisata merupakan perjalanan, sedangkan pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari satu tempat ke tempat lain, atas dasar dengan melihat situasi dan kondisi. Menurut Robinson, pariwisata berkembang karena adanya gerakan manusia di dalam mencari sesuatu yang belum diketahuinya. Selanjutnya, Hifduddin atau menjaga agama. Menjaga agama sangat penting untuk dilakukan karena agama terkandung unsur syariah, yaitu tentang hukum tingkah laku manusia. Di samping itu juga terkadang unsur akidah yang yaitu akhlak manusia dalam hubungannya antara manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan Tuhannya. Menjaga ad-din bisa dilakukan dengan melaksanakan sholat fardu dan sunnah, rutin melaksanakan sholat secara berjemaah, kelengkapan fasilitas sholat. Selanjutnya yaitu hifdumal atau menjaga harta. Menjaga harta dapat dilakukan dengan cara menjaga hawa nafsu dan tindakan yang dilarang atau diharamkan dalam perolehan dan pembelanjaan harta. Indikator hifdumal adalah memiliki pendapatan yang layak, memiliki kesempatan kerja, dan mencari rezeki yang halal. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian, yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian Konsumsi. adalah jenis penelitian yang analisisnya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Oh, silakan dirembuk, saya ikut insya Allah. Penelitian ini dilakukan di wisata Bukit Cetik yang terletak di Kota Cetik. Selanjutnya yaitu sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan, seperti data hasil wawancara. Selanjutnya, yang kedua itu data sekunder. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Observasi suatu metode yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung untuk mengetahui suatu peristiwa yang sedang terjadi pada suatu tempat. Selanjutnya wawancara. Wawancara adalah suatu pengumpulan data melalui tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi terstruktur di mana data diperoleh menggunakan teks wawancara maupun pertanyaan spontan dari peneliti yang terkait dengan data yang akan diperoleh. Selanjutnya yaitu dokumentasi, merupakan yang ditujukan untuk memperoleh data yang langsung dari buku-buku yang relevan. Dokumentasi atau foto-foto dan data yang relevan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama reduksi data. Reduksi data merupakan pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transportasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dari lapangan. Selanjutnya yaitu penyajian data. Dalam penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Menarikan kesimpulan yaitu suatu kegiatan berupa pengambilan inti dan penyajian data yang merupakan hasil dari analisis
yang akan dilakukan dalam penelitian atau kesimpulan awal yang sifatnya belum benar-benar matang. Sekian presentasi sempro saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Fatihatul Masrurah. Untuk selanjutnya kami persilakan ke Pak Fikri. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Daruji atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan Mbak Fatihatul Masrurah ya. Saya ingin nanyakan itu kan sampai judulnya itu apa toh? Dampak kesejahteraan masyarakat ya. Iya, Pak. Maksudnya itu gimana dampak kesejahteraan masyarakat? Kenapa, Pak? Maksudnya bagaimana dampak kesejahteraan masyarakat? Dampak kesejahteraan maksudnya. Ini, Pak, apa? Maksudnya masyarakat yang menjadi pejual di sana di wisata Bukit Jadi itu apa pendapatannya bertambah atau tidak begitu, Pak? Deh. Sampean tuh mau penjualnya atau masyarakatnya? Masyarakat sekitar dan masyarakat yang menjual di daerah sana, Pak. Yang bekerja. Gimana maksudnya? Kalau penelitian ilmiah itu harus yang tegas, Mbak. Mana? Yang maunya itu sampean tuh mana? Masyarakat atau penjual gitu. Masyarakat yang di sekitar Bukit Jati itu, Pak. Masyarakat di sekitar Jadi itu masyarakat yang bagaimana? Di Masyarakat yang Bukit Jadi itu ada berapa desa? Apa seluruh Jadi atau bagaimana yang dimaksudkan? enggak, Pak. Lokasinya Bukit Kapur itu, Pak, berada di antara Desa Jati, Rabesan, dan Parseh. Nah ya, Jadi, Rabesen sama Parseh gitu. Yang sampean teliti yang desa Jedinya toh. Iya, Pak. Kenapa? Karena Kenapa kok bukan Parseh sama bukan satunya? Kok yang diteliti itu cuma desa Jedinya toh? daerah saya, Pak. Apa? Karena daerah saya, Pak. Gitu aja. Iya, Pak. Kacau kalau kamu bilangnya cuma gitu alasannya. Karena daerah saya. Terus apakah di sana sudah ada kesejahteraan masyarakatnya? Ada wisata, iya. Apa itu sudah berdampak kepada kesejahteraan masyarakat? Iya, sudah, Pak. Sudah itu kata siapa? Karena saya sudah itu, Pak. Sudah melakukan wawancara, Pak, ke sana. Wawancara itu ke berapa orang? Sebagian, Pak. Sebagian itu berapa? 3 orang kayaknya, Pak. 3 orang. 3 orang itu siapa? Penjual di sana, Pak. Penjual di sana hasil wawancaranya bagaimana? Iya, dengan adanya wisata baru itu, Pak. Jadi masyarakat bisa meningkatkan pendapatannya dengan cara menjual di sana. Berarti kalau menjual itu pasti meningkat kesejahteraannya. Iya, Pak. Masa pengertian meningkat kesejahteraan itu hanya diukur dengan menjual?
Kesejahteraan itu diukur dengan apa dikatakan sejahtera? Diukur dari itu, Pak. Terpenuhinya kebutuhan. Kamu yang waktu nanya gimana? Meningkat, Bu, apa gimana kamu waktu nanya? Kenapa, Pak? Kamu waktu nanya gimana? Kok tahu 3 orang itu meningkat kesejahteraannya? Nanya pendapatannya seperti apa gitu, Pak, setelah adanya Bukit Jadi ini. Nah, seperti apa itu dijelaskan, Mbak. Karena di sini kamu nggak jelaskan di latar belakang. Saya nanya seperti ini tuh takutnya sampean nggak akan bisa punya data nantinya. Dan ini masalah. Ngomongin kesejahteraan masyarakat itu ngomongin sesuatu yang sulit loh. Oke, nanti dilanjut lagi. Kenapa kok saya nanya seperti itu? Karena saya mau nanya populasi dari masyarakat yang memiliki dampak kesejahteraan masyarakat itu ada berapa orang? Masih 3, Pak. Hah? Masih 3 yang saya tanyakan. Duh, gimana sih? Orang kalau meneliti itu kan harus tahu, harus dilihat berapa yang mau diteliti. Di sini kamu nggak nyebutkan. Data yang kamu mau teliti itu berapa orang ini nggak kamu sebutkan di sini. Nah kalau sekarang baru terungkap dampak kesejahteraan masyarakat itu hanya 3. Bumerang sampean, Mbak. Ya lucu bahasanya. Harusnya kalau proposal seperti ini tuh sudah clear berapa data yang memiliki dampak kesejahteraan masyarakat itu ada berapa. Kriterianya itu yang dimaksud dengan kena dampak kesejahteraan masyarakat itu bagaimana. Itu datanya sudah harus clear. Jadi berapa yang harus diwawancara itu juga harus clear. Makanya saya nanya, yang dimaksud dengan dampak kesejahteraan masyarakat itu bagaimana? Nah, di sini soalnya kenapa di metode kamu tidak mengungkapkan itu, sehingga saya ambigu dengan data kamu. Akhirnya terjawab kan sampai bilangnya, kenapa kok kamu meneliti ini? Karena daerah saya. Nah, ini yang repot ini. Kamu di sini nyebutkannya data primer adalah masyarakat di sekitar dan masyarakat yang bekerja di wisata Bukit Jadi. Ada berapa ini? Masyarakat sekitarnya itu ada berapa? Apa semua masyarakat yang kamu teliti? Terus masyarakat yang bekerja di wisata Bukit Jadi. Yang dimaksud dengan masyarakat yang bekerja di wisata itu siapa? Karyawannya atau penjualnya atau siapa? Ini harus clear, Mbak. Kalaupun dia sudah menjual, itu belum tentu dikatakan sebagai masuk dalam kategori data kesejahteraan. Dampak kesejahteraan. Karena ada kriterianya yang dimaksud dengan dampak kesejahteraan itu siapa? Kamu memang menyebutkan indikator kesejahteraan. Ada yang terpenuhinya kebutuhan, ada yang ini keagamaan, atau ada apa.
Ya itu yang harus dipilih di antara semua masyarakat ini. Dan yang memiliki usaha atau yang bekerja di desa di wisata Bukit Jedi itu yang sesuai dengan kriteria dari indikator dampak kesejahteraan itu ada berapa orang. Nah kalau itu nggak bisa didapatkan, bagaimana sampai mengambil data? Kan lucu gitu loh. Nah, itu kan lucu Mbak ininya. Terus kemudian yang kedua, di data itu sampai ngomong, data ini yang saya ambil itu adalah hasil wawancara. Sedangkan sampean ngomong di teknik pengumpulan data ada observasi. Apa maksudnya observasi di sini itu? Padahal tidak ada penggunaannya observasi di sini itu. Sampean Kenapa, Pak? itu di datanya itu ngomongin, saya hanya ngomong hasil datanya itu saya dapat dari hasil wawancara. Tapi di dalam teknik pengumpulan datanya sampean ngomongin observasi. Iya, Pak. Apa yang dimaksud dengan observasi itu apa? Langsung meneliti ke tempat, Pak. Yang kamu teliti itu apanya? Meneliti langsung di tempat itu. Bisa nggak kamu meneliti itu, melihat langsung secara observasi itu, melihat kesejahteraannya itu? Tidak, Pak. Nah iya, terus apa yang diobservasi itu apanya? Nah itu nanti monggo, tapi kalau saya ini berat Mbak, kalau kalau data aja itu sudah ambigu, itu sudah berat saya untuk ini kan. Terus yang ketiga, ini terakhir ya. Sampean kan ini kan kualitatif. Setiap kualitatif itu pasti ada metodenya, Mbak. Kualitatif itu ada metodenya. Nah, sampean ini kualitatif itu pakai metode apa di sini? Kualitatif itu sama kayak kuantitatif. Kalau kuantitatif itu kan metodenya kan tergantung data. Kalau datanya itu nominal, terus dengan data yang sifatnya itu bagaimana, maka pendekatan metodenya menggunakan alat apa, dia menggunakan asosiasi apa tidak, perbandingan tidak, apa bagaimana, itu metodenya berbeda-beda, ada yang menggunakan regresi, ada yang menggunakan jalur, ada yang menggunakan macam-macam. Nah, kualitatif itu juga seperti itu, ada fenomenologis, ya, ada apa itu, ada study case. Tapi ini kalau studi case ini nggak masuk. Terus kemudian ada yang apa itu namanya, ada yang apa itu sifatnya, ada yang sifatnya itu pustaka, literatur review, itu kualitatif. Nah, sama ini metodenya nggak ada. Sama hanya mengatakan ini penelitian kualitatif. Sehingga tidak ada metode menyelesaikan masalahnya gitu loh. Nah, kalau nggak ada metode dalam menyelesaikan masalah, ini pasti analisisnya itu subjektif, analisis apa kata sampean. Bukan analisis yang sesuai dengan metode. Nah, itu agak sulit untuk diterima. Jadi kualitatif itu sebetulnya dia lebih sulit dari kuantitatif, karena kualitatif itu bukan hanya sekedar terjun, tapi kualitatif itu bahkan harus nyebur sampai mencari kebenaran itu sedalam-dalamnya. Nah, kalau melihat dari proposalnya ini, banyak sekali kekurangan yang tidak bisa ditolerir untuk diterima di dalam proposal. Kalau melihat dari proposalnya ini. Saya kira itu aja Pak Daruji dari saya kembalikan lagi ke Pak Daruji, monggo.